Welcome to NCC Surabaya. Selamat menyaksikan NCC News. Hadirlah kembali dalam ibadah NCC Surabaya. Tuhan sanggup menyediakan. Terima kasih Tuhan, kami terima visi dan misi. Mari bergabung dalam pelayanan NCC. Mengucapkan Happy New Year 2025, The Year of Provision. Happy New Year semuanya yang dikasihi Tuhan. Merry Christmas. Ketemu lagi sama saya. Semoga gak bosan sama saya. Amin. Tadi Anda mengangkat perjamuan, Cik Lili baca roti itu yang ada firmannya. Saya juga baca. Kok ya tepat itu loh. Kolose pasal 4 ayat 6a. Bisa keluarkan. Kolose pasal 4 6a. Ini untuk saya. Bukan suatu kebetulan ya. Ya itu nanti. Kolose pasal 4. Ayat 6. Nah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Penuh kasih karunia ini mestinya. Ya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Saya berdiri di sini, Tuhan ingin setiap perkataan saya mengandung kasih karunia. Ya, jadi ini untuk saya. Karena Tuhan persiapkan saya berdiri di tempat ini untuk memberitakan kabar baik, dan kabar baik itu adalah kasih karunia, dan kasih karunia itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah melewati tahun 2024. Entah Anda melewati bagaimana caranya, ya. Tapi kita percaya bahwa kita melewati tahun 2024 itu enggak sendirian. Kita selalu bersama-sama dengan Tuhan kita, dengan gembala kita, dengan penebus kita, dengan sahabat kita yang selalu memegang tangan kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang membentuk kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, sekarang kita sudah ada di tahun 2025. Kita di awal tahun 2025, saya percaya nanti apa yang terjadi di depan kita nggak tahu. Yang tahu saya adalah Tuhan sudah ada di depan kita. Sudah menyediakan tahun penyediaannya yang luar biasa terjadi di gereja ini. Nah kemarin saya tanggal 25 Desember persis saya ingat itu. Pastor Lili memberitahu saya, Januar isi ya di minggu pertama. Terus kemudian mengingatkan saya bahwa tahun ini adalah the year of provision. Ya, the year of provision, kamu nanti khotbah tentang itu. Yang berkenaan dengan itu. Tahun penyediaan, ya kan? Nah, akhirnya saya punya judul ini. Memiliki Yesus, memiliki penyediaan Tuhan. Ya, tadi
Pastor Lili juga sempat ngomong memiliki Yesus, memiliki segalanya. Nah, segalanya itu apa ya? Termasuk penyediaan Tuhan ini. Ya, jadi jangan khawatir untuk kita nanti berjalan melangkah di tahun 2025 dan kita tahu bahwa dunia ini semakin gelap. Namun kabar baiknya ada terang ajaib, ada terang supranatural di tempat kediaman orang benar. Siapa orang benar? Anda dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya percaya seperti Alkitab mengatakan bahwa ketika terang itu ada bersama-sama kita, apapun yang terjadi, situasi apapun yang ada di depan kita nanti, Alkitab berkata apa? Sekalipun kita nanti melewati sungai atau air, kita tidak dihanyutkan. Sekalipun Anda nanti berjalan melalui api, Anda tidak akan dihanguskan. Anda tidak akan, api itu tidak akan membakar kita semua. Kenapa? Karena ada Yesus yang menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Nah, Dia selalu menyertai kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena baiknya hidup kita, tapi karena kita sangat berharga di mata Tuhan dan mulia di matanya. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dia sudah datang ke dunia untuk satu tujuan, mati bagi kita. Dan sekarang Anda adalah orang-orang yang paling berharga, orang-orang yang paling dikasih, paling berkenan, dan paling diberkati oleh Tuhan. Nah, Anda harus nangkap visi dari gembala saudara ini, yaitu the year of provision, tahun penyediaan. Anda sebagai jemaat NCC harus menangkap dan mengalir di dalam visi gereja ini sepanjang tahun 2025. Biarlah tahun 2025 ini akan menjadi tahun, betul-betul tahun penyediaan Tuhan yang melimpah di seluruh area hidup saudara. Ya, Anda harus tangkap itu. Anda harus mengalir bersama visi gereja ini. Mengalir itu artinya Anda seperti naik perahu yang mengalir bersama sungai itu, sungai kasih karunia. Anda dibawa kemana? Saya percaya Anda akan dibawa kepada tempat di mana banyak penyediaan yang melimpah di dalam hidup Anda. Dan kalau Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyuplai hidup Anda sepanjang tahun 2025 ini, kalau Tuhan yang menyuplai, sumbernya itu tidak terbatas. Jadi suplai kita, penyediaan kita bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari sorga yang tidak terbatas. Sumbernya tidak terbatas. Ya, suplai Tuhan tidak tergantung dengan keadaan dunia. Dunia mau bagaimanapun juga, percayalah, sumber Anda bukan dari dunia. Yang percaya katakan amin. Ya, amin artinya setuju. Nah, ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya lalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, provision ini kan luas Tuhan. Jangkauannya itu luas, penyediaan Tuhan itu sangat-sangat luas gitu loh. Saya mesti ngomong apa Tuhan ya? Kita semua sudah diselamatkan secara roh, secara rohani. Tapi Tuhan ngomong, aku mau menyembuhkan pikiran mereka dulu. Aku akan memperbaharui pikiran mereka dulu. Itu yang Tuhan titip pesan sama saya. Beritahu jemaat NCC, aku akan memperbaharui pikiran mereka. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengalir di dalam visi gereja ini. Apapun visi gereja, baik semua saudara. Saya baca ya, gereja A, visinya the year of promotion. Gereja saya, the year of receive the blessing of Abraham. Ada lagi, the year of all things new. Api-api kabeh pokoknya, baik-baik semua. Bagaimana kita bisa mengalir bersama visi gereja itu? Nah, Tuhan ngomong apa? Mulai dari pikiran. Katakan, pikiran. Dari pikiran. Pikiran yang benar membawa Anda percaya yang benar. Dan percaya yang benar membawa Anda hidup yang benar. Jadi Tuhan ngomong, aku ingin memperbarui, menyembuhkan pikiran mereka. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga. Kita buka ayat pertama.
2 Korintus pasal 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, kita semua masih hidup di dunia, saudara. Kita masih nginjak bumi, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan kami tidak berjuang secara duniawi. Apa maksudnya tidak berjuang secara duniawi? Artinya hidup Anda bukan pakai cara dunia. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Elohim yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Yang paling bahaya ini adalah pikiran. Jadi Anda masih hidup di dunia, tapi ingat, Anda tidak berjuang secara dunia. Karena senjata kita dalam perjuangan kita nanti sepanjang 2025 ini bukan senjata dunia. Lalu ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Elohim. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini penting, saudara. Jadi ketika Anda memasuki tahun yang baru, tahun 2025, Anda harus menawan segala pikiran saudara dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya Anda harus punya pikiran Kristus. Bukan pikiran secara duniawi. Supaya Anda bisa mengalir bersama visinya gereja NCC. Anda bisa menikmati the year of provision ini termanifestasi benar-benar di dalam hidup saudara. Mulai dari mana? Pikiran. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan, aku memiliki pikiran Kristus. Engkau memiliki pikiran Kristus. Katakan sebelah Anda. Nah, jadi ini yang penting sekali untuk memasuki tahun yang baru. Jangan memiliki pikiran seperti dunia. Milikilah pikiran seperti Kristus. Pikiran Kristus. Ketika saudara menghadapi masalah nanti, tantangan hidup di tahun 2025 ini. Ya, Anda harus tahu, aku memiliki pikiran Kristus. Kalau ada pikiran, oh aku ini orang gak berhasil. Aku kenapa kok gagal terus ya? Aku ini kotor. Aku ini gak layak. Aku kurang pinter. Aku kurang pandai. Aku kurang beruntung. Dan segala macam lah. Yang negatif-negatif. Ingat, itu bukan pikiran saudara. Ya, pikiran saudara harus ditaklukkan di dalam pikiran Kristus. Itu bukan pikiran Kristus. Ketika ada pikiran-pikiran yang tidak benar. Alkitab mengatakan apa? Jadi dari semuanya itu, pikirkan semua yang apa? Yang baik, yang benar, yang mulia. Yang adil, yang suci. Yang sedap didengar. Yang bijaksana. Pikirkan semua itu. Nah, Tuhan ingin kita jangan sampai lengah. Iblis menyerang kita. Iblis tidak menyerang di dalam tubuh Anda, tapi di dalam jiwa Anda dulu. Yaitu di alam pikiran. Iblis sering menyerang di pikiran. Ketika saudara menghadapi tantangan nanti di tahun depan. Anda muncul pikiran yang bukan dari Tuhan. Makanya Anda perlu untuk selalu mendengar firman Kristus. Ya. Kalau kemudian Anda menghadapi tantangan seolah-olah Tuhan tuh kok gak ada di pihak saudara. Kenapa aku kok menghadapi masalah yang besar ini? Kenapa? Itu bukan pikiran saudara. Ya, seringkali kita pikir itu adalah pikiran kita, tapi bukan.
Itu pikiran yang dari luar masuk ke dalam. Siapa yang memasuki pikiran itu? Iblis. Tuhan bekerja di dalam saudara, tapi iblis bekerja di luar saudara. Untuk supaya saudara tidak ada punya pikiran di dalam Kristus Yesus. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, iblis selalu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya mereka memiliki hidup. Dan mereka memilikinya dalam kelimpahan. Jadi Anda harus tahu itu. Kita baca Yohanes pasal 10 ayat 10. Banyak jemaat yang sudah hafal ini ya. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi sebelum iblis bisa membunuh dan membinasakan Anda, iblis harus mencuri dulu. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya berdoa, the year of provision ini adalah tahun kelimpahan penyediaan Tuhan. Karena Yesus tujuan datang ke dunia, selain dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, untuk menebus dosa saudara, untuk mengampuni segala dosa saudara, dia datang untuk supaya saudara mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Hidup di dalam segala kelimpahan itu bukan hanya uang saudara. Bukan hanya materi. Apa gunanya orang banyak materi, tapi hidupnya stres, hidupnya penuh ketakutan, hidupnya penuh kekhawatiran. Itu bukan hidup dalam kelimpahan. Jadi inilah jaminan penyediaan Tuhan bagi Anda semua di sepanjang tahun 2025. Jaminannya apa? Ketika Bapa mengutus Yesus datang ke dunia. Ini pesan Natal mestinya. Dia memberikan hidup kepada kita. Bukan hidup yang biasa-biasa. Tapi hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, jadi kita harus tahu hidup dalam segala kelimpahan itu bukan hanya materi. Banyak dari yang mereka punya uang banyak tapi tidak bisa menikmati kebahagiaan. Menikmati itu juga anugerah Tuhan. Kalau saudara bisa menikmati hidup saudara itu anugerah loh. Banyak orang kaya gak bisa menikmati. Hatinya kosong, kering, menderita di dalam hatinya. Banyak dari mereka hidupnya tuh penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Ya, jadi perhatikan di sini. Pencuri yang Yesus sebutkan tadi di sini datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Namun sebelum iblis dapat membunuh lalu membinasakan kita, ia akan mencuri dulu dari saudara. Jadi bukan Tuhan yang mencuri. Siapa yang mencuri? Iblis. Bukan Tuhan. Iblis yang mencuri. Nah, menurut Anda apa yang ingin dicuri oleh iblis? Konteks is the king. Oke, konteks is the king. Biarlah Yesus yang menjawab. Kita baca di perumpamaan penabur dan benih. Matius pasal 13 ayat 18 dan 19. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Siapa yang merampas? Siapa yang mencuri? Si jahat, iblis. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi di sini Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang penabur dan benih. Di sana ada berbagai jenis respon dari orang yang menerima firman Tuhan. Ada 4 respon. Ada 4 jenis tanah. Kita tahu semua, ya. Dan Yesus menjelaskan bagaimana iblis bisa datang mencuri. Ketika ini terjadi, dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti. Artinya mereka mendengar firman tapi gak ngerti. Dulu
saya mendengar firman, nggak ngerti saudara. Baca gini, apa ya maksudnya ya? Nggak ada revelation maksudnya. Nah itu yang lebih tepat. Nggak punya revelation. Tidak punya pewahyuan. Tidak ada pengertian. Di dalam bahasa Yunani, kata mengerti di sini memakai kata sunemi. Katakan sunemi, bukan tsunami ya. Hampir sama dengan tsunami. Sunemi. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya itu. Terdengarnya seperti tsunami, tapi bukan. Sunemi. Sunemi terdiri dari dua kata. Su dan nemi. Su artinya together, bersama. Nemi artinya mengerti, hikmat dari Tuhan. Jadi sunemi kalau digabung adalah bersama-sama mengerti, bersama-sama memahami. Artinya orang lain melihat tapi gak bisa melihat. Tapi kita bisa melihat. Bukankah itu terjadi di dalam kegerakan gereja hari ini? Bagi kita yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, Anda sudah belajar banyak di gereja ini. Anda bisa mengerti firman Tuhan. Dulunya yang gak ngerti, sekarang ngerti. Betul ya? Dulunya Anda gak ngerti apa maksudnya, sekarang dibukakan satu persatu. Sunemi. Nah, bagi orang-orang yang sunemi, mendengar dan mengerti, iblis gak bisa mencuri. Iblis gak bisa mencuri. Tapi bagi orang yang mendengar, tapi gak mengerti, itu adalah jenis benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, saya baca lagi nih. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti. Nah, inilah sasaran iblis. Datanglah si jahat dan merampas yang ditabur di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Anda mendengar firman dan merenungkannya sampai Anda bisa melihat pewahyuannya, tsunami. Lalu Anda mendapatkan kemenangan. Amin. Yang amin cuma satu. Nah, dalam perumpamaan tadi ada 4 jenis tanah. Nah, kita akan fokus ke tanah yang baik. Kalau itu jatuh di tanah yang baik, firman Tuhan mengatakan akan menghasilkan tuaian 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Mari kita baca Matius pasal 12 tadi 23 ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik akan menghasilkan 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saya sangat percaya tahun 2025 ini, tahun penyediaan Tuhan bagi NCC People. Karena apa? Karena saudara semua setiap minggu itu dibikin tsunami. Ya, dibikin mengerti. Untuk firman yang sudah dikhotbahkan di mimbar ini. Entah itu melalui Pastor Juan, Heru, Cik Lili. Anda semakin mengerti dari Pak Dedi juga. Anda bisa membaca buku-buku tentang bagaimana rahasia orang jadi kaya. Anda bisa baca rahasia untuk menjadi pengusaha yang sukses. Anda bisa membaca di toko-toko buku, mungkin buku-buku motivasi yang lainnya. Semuanya itu baik untuk sementara saja. Untuk sementara. Tidak bersifat kekal. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi semua yang Anda baca itu tidak akan menolong Anda seperti firman Tuhan yang menolong saudara. Semakin Anda mendengar firman Tuhan, semakin Anda melihat revelation-nya, pewahyuannya, semakin Anda mengerti apa maksud Tuhan, bukan apa maksud pembaca ya. Saya sering ngomong gini, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, kita harus tunduk kepada Alkitab. Bukan Alkitab tunduk kepada pikiran kita. Kita yang harus cari apa maksud Tuhan ini. Bukan kita, Alkitab ini yang menyesuaikan pikiran kita. Kita yang harus tahu apa maksud penulis, yaitu Roh Kudus. Jadi selain firman Tuhan tidak ada yang bisa menolong kita.
Saya ingin Anda semua menjadi pecandu pewahyuan. Saya ini orang yang pecandu pewahyuan, pecandu revelation. Mulai dari saya mengenal pengajarannya Pastor Joseph Prin. Itu saya jadi pecandu pewahyuan. Selalu ingin tahu apalagi yang baru ya, apalagi yang baru ya, apalagi yang baru dah. Ingin mengalami tsunami, bukan tsunami ya, tsunami. Dan roh Anda akan, kalau Anda baca firman, kemudian Anda mendapatkan revelation, fresh revelation. Roh Anda itu bisa melonjak kegirangan, betul ya? Roh Anda itu bisa melonjak kegirangan karena Anda bisa melihat, wow, aku bisa melihat hal yang baru ini. Dulunya nggak mengerti, sekarang dibukakan, disingkapkan. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan kalau kita benar-benar tsunami. Matius pasal 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Anda lihat ya. Hatinya menebal, telinganya berat mendengar, mata mereka tutup. Bukan Tuhan yang menutup. Mereka tutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti, kata mengerti ini tsunami. Kata pakai tsunami, dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku Tuhan harus menyembuhkan mereka. Jadi bila mereka, saya balik, jadi kalau mereka tsunami, kalau mereka mengerti, maka Tuhan berkata, aku harus menyembuhkan mereka. Betul ya? Ketika saudara tsunami, saudara mengerti pewahyuan Tuhan, Tuhan akan ngomong, aku harus menyembuhkan orang ini. Ini penting saudara. Aku harus menjawab doa dia. Aku harus memberikan penyediaan bagi dia. Sebab itu saya tadi ngomong bahwa bagaimana kita bisa mengalami the year of provision ini. Dimulai dari pikiran saudara. Kalau pikiran saudara nggak diperbaiki, nggak disembuhkan, tema apapun gerejanya NCC, Anda nggak bisa mengalami manifestasi. Mulai dari pikiran. Jadi bila kamu mendengar firmanku dan mengerti firmanku ini, dan masuk ke dalam hati kamu, Tuhan ngomong apa? Aku harus menyembuhkanmu. Wow, aku harus menyembuhkan. Aku gak bisa kalau tidak menyembuhkan kamu. Aku harus menyembuhkan kamu. Nah, kadang Tuhan bisa menyembuhkan dengan tumpang tangan. Bisa. Ya, melalui hamba Tuhan pendeta, bisa. Tapi di sini Tuhan mau pakai cara ini. Tuhan mau pakai cara kesembuhan melalui pewahyuan firman Tuhan. Saya rindu ada gereja seperti NCC juga nanti. Ketika siapapun yang berdiri di sini lah, menjelaskan tentang pewahyuan, ya, kemudian jemaat ada yang sakit, tiba-tiba sembuh. Nggak perlu tumpang tangan, nggak perlu altar call. Tiba-tiba kesembuhan mengalir. Karena mereka tsunami. Kita lihat Amsal pasal 4 ayat 20 dan 22. Jadi kalau Anda mengerti firman Kristus, firman Tuhan, Yesus mengatakan, aku harus menyembuhkan kamu. Nggak ada tawar-tawaran. Amsal pasal 4 ayat 20-21. Hai anakku, ini ditujukan untuk kita, orang-orang percaya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hati. Jadi kita disuruh apa? Arahkan telinga. Kemudian buka mata Anda untuk melihat dan simpan itu di lubuk hati. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Saya ulangi, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Jadi firman Tuhan itu bisa menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Artinya tidak semua orang mengalaminya. Hanya orang yang mendapatkan. Yang sunemi. Yang mengerti firman Tuhan. Hanya bagi mereka yang bisa melihat pewahyuan firman Tuhan. Merekalah yang mendapatkannya. Itu adalah kesembuhan untuk seluruh tubuh mereka. Jadi, kalau kita mau baca firman Tuhan, baca Alkitab, harus dengan pengertian yang benar. Harus dengan revelation tentang siapa Yesus. Untuk bisa melihat Yesus. Anda gak akan bisa mengalami tadi semua itu tanpa pewahyuan. Anda harus mengerti pewahyuan dari Tuhan. Kalau Anda mengerti itu, Anda akan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak layu daunnya. Yang berbuah pada musimnya. Dan apapun yang Anda perbuat, dibuatnya berhasil. Itulah yang akan dijanjikan Tuhan tahun 2025. Apapun yang Anda perbuat, berhasil. Jadi ketika dunia berkata, saudara semakin tua lah. Kalau semakin tua ya wajarlah. Sakit sana, sakit sini, sakit situ. Itu tidak terjadi kepada kita. Kita seperti pohon yang tidak layu daunnya. Masa muda kita dibaharui seperti Raja Wali. Imani itu. Lihat firman Tuhan. Percaya sama firman Tuhan. Jangan percaya dengan cara dunia. Taklukkan pikiran kita di dalam pikiran Kristus Yesus. Sampai itu masuk ke dalam lubuk hati kita. Dan firman Tuhan adalah kesehatan untuk seluruh tubuh Anda. Bukan sebagian, seluruh. Seluruh ya dan seluruh. Seluruh ya seluruh. Ya, firman Tuhan adalah kesehatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, kepala saudara, mata saudara, telinga saudara, bahu saudara, jantung saudara, pankreas saudara, usus saudara, apalagi lambung saudara, paru-paru saudara, kaki saudara, lutut saudara, kepala, pundak, lutut, kaki. Itulah kesembuhan untuk seluruh tubuh kita. Apa? Firman Tuhan. Ya, kepala, ingat aja kepala. Itu kan gak lagu-lagu waktu saya kecil. Kepala, pundak, lutut, kaki. Itulah kesembuhan untuk seluruh tubuh saudara dan saya. Firman Tuhan. Kalau obat buatan pabrik farmasi, pasti ada efek sampingnya. Kalau firman Tuhan Anda ambil sebanyak mungkin firman Tuhan, justru Anda akan sehat. Seluruh tubuh Anda pasti sehat. Ya, luar biasa, NCC people. Jadi teruslah menerima firman Tuhan. Dan bukan hanya menerima, tapi menerima pengertian yang benar. Revelation. Ya, Juan luar biasa ditambah-tambahin revelation tentang firman Tuhan. Dulu gak ngerti, sekarang kita, oh iya ya gini ya firman Tuhannya. Oh artinya seperti ini, Dedi juga, Heru juga. Ya, jadi itulah yang menjadi pengantar kita di tahun 2025. Melalui firman Tuhan. Anda bisa menikmati the year of provision. Tuhan mau bebaskan kita semua dari sakit penyakit, dari stres, depresi. Di gereja ini Anda mendengar firman Tuhan, Anda melihat firman Tuhan, Anda mengerti firman Tuhan. Di gereja lain nggak tahu saya. Ya, kalau di sini saya percaya. Di rumah Tuhan sini Anda bisa mendengar firman Tuhan. Tapi kalau menurut saya ya, Anda lebih baik ngikuti ibadah secara on-site. Itu beda dengan Anda ikut online. Kalau online itu penuh gangguan. Telepon masuk, ya toh, lima telepon, nanti apalah ngerjain apa, Anda gak konsen. Kalau sekarang Anda onset, Anda mau terima telepon sungkan ya. Tadi sudah diperingatkan sama WL. Ya, telepon harap di silent, ya kan? Jadi kita fokus. Kalau kita onsite,
Ya, jangan pernah ngomong, enak wis gak apa-apa nanti lihat YouTube. Bisa, tapi Anda tidak seperti onset. Ya, nggak sama. Hadirat Tuhan Anda nggak bisa merasakan langsung. Iya, saya tadi mau ngomong gini. Tadi kan ada lagu Hadirat Tuhan. Tahukah Anda, sepanjang tahun 2024, kenapa kita bisa melewati semuanya? Karena ada hadirat Tuhan yang selalu konstan menyertai kita. Hadirat Tuhan itu konstan. Gak peduli Anda melakukan kesalahan dan apa, Dia selalu ada bersama saudara. Sebab itu kenapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani di atas kayu salib. Karena Dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Supaya saudara tahu bahwa saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Bapak. Ya. Jadi kita lanjut ya. Dan apa yang terjadi kalau misalnya manusia memperoleh hikmat Tuhan? Pengertian tsunami tadi itu. Coba kita baca Amsal pasal 13 sampai ayat 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh pengertian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Luar biasa. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya dengan hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Bukan karena kepintaran manusia. Saya pernah bertemu dengan seseorang pinter, konsultan pajak, sudah almarhum. Pinter. Kalau ada orang yang mau minta tolong dalam hal perpajakan, banyak yang datang ke dia, minta tolong dia. Pandai orangnya. Tapi tahukah Anda, di meja kerjanya, asbak itu penuh dengan putung rokok. Kalau misalnya ada tamu, dia tuh terima tamu tuh sambil ngisep rokok. Jebal, jebul gitu. Gak ada hikmat. Padahal orang pinter. Padahal rokok itu menyebabkan apa? Kanker, kematian, dan segala macam lah. Ya, jadi hikmat itu melebihi IQ. Seorang profesor, pinter, profesor, tapi cerai. Gak punya hikmat untuk mengarungi keluarga, mengarungi pernikahan. Gak ada hikmat dari Tuhan. Ya. Kemudian Amsal pasal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Coba Anda lihat, umur panjang di mana? Tangan kanan. Tangan kanan bicara tentang tangan prioritas. Ya, katakan tangan prioritas, tangan kanan. Ya, jadi prioritas Tuhan memberkati kesehatan saudara. Sekali lagi, prioritas Tuhan memberkati kesehatan. Itu nomor satu bagi Tuhan. Bukan kekayaan, bukan kehormatan, tapi apa? Kesehatan, umur panjang. Ini bicara tentang kesehatan. Apa gunanya seseorang kaya raya, orang yang paling kaya sedunia, tapi sekarat? Gak ada gunanya. Jadi kesehatan adalah prioritas nomor satu dari penyediaan Tuhan bagi NCC People. Di tangan kanan kita ada umur panjang, ada kesehatan. Yesus disebut tangan kanan Bapa. Dia yang menyediakan semuanya, termasuk umur yang panjang, kesehatan. Dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi penyediaan nomor 2 adalah kekayaan. Yang nomor 3 adalah kehormatan di tangan kiri. Kemudian ayat ke-17. Jalannya adalah jalan penuh apa? Bahagia. Nomor 4. Kebahagiaan. Banyak orang kaya, terhormat, punya kedudukan, tapi gak bahagia. Ya? Ini bahagia.
jalannya adalah jalan penuh bahagia. Siapa yang ingin bahagia? Orang kerja kepingin bahagia. Punya uang, kepingin apa kalau kita kerja? Bahagia. Ya toh? Bahagia itu bukan ditentukan dengan hanya uang, enggak. Selanjutnya, segala jalannya sejahtera semata-mata. Di dalam bahasa Ibrani-nya, segala jalannya damai, shalom. Jadi ada 5 yang Tuhan sediakan di dalam hikmat Tuhan. Next. Yang pertama, apa? Umur panjang, bicara tentang kesehatan kita. Yang kedua apa? Kekayaan. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan ketiga, kehormatan. Keempat, kebahagiaan, happiness. Dan kelima, damai sejahtera. Biarlah tahun 2025 ini terjadi, termanifestasi di dalam hidup NCC People. Nah, bagaimana Anda memperolehnya? Teruslah mendengar firman Tuhan dan mengerti pewahyuannya melalui mimbar ini. Ketika Anda mempunyai hikmat Tuhan, Anda mempunyai segalanya. When you have wisdom, you have everything. And wisdom is not bukan sesuatu barang. Hikmat itu bukan suatu barang, tapi hikmat itu adalah seorang pribadi yang bernama apa? Yesus. Hikmat adalah seorang pribadi yang namanya Yesus. When you have Jesus, you have provision from God. Saya mendapatkan ini, revelation ini, untuk saya bagikan kepada jemaat NCC People, supaya Anda tahu, oh iya ya, hikmat kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Segala sesuatu yang Anda pegang, uang Anda, rumah Anda, dimulai dari yang enggak kelihatan, saudara. Ya, dimulai dari ide Anda, hikmat Anda. Yang kelihatan itu dimulai dari yang tidak kelihatan, yang kekal. Anda masih ingat Yusuf enggak? Yang dijual menjadi budak di Mesir oleh saudara-saudaranya. Kemudian ia dipenjara. Sudah dijual di Mesir, dia sempat menikmati istana, kemudian dia dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Kemudian suatu malam, Raja Fir'aun itu bermimpi, kita tahu semuanya. Artinya kita lihat orang-orang dunia itu bisa dapat mimpi dari Tuhan. Tapi bedanya, orang dunia tidak bisa mengerti arti mimpi itu. Hanya orang-orang yang diurapi Tuhan yang bisa mengerti mimpi. Mereka bisa mimpi dari Tuhan, tapi mereka tidak bisa menafsirkan mimpi itu. Tidak ada tsunami. Tidak punya tsunami. Dan tsunami hanya milik umat Tuhan. Bila mereka minta kepada Tuhan. Kalau Anda kekurangan hikmat, firman Tuhan ngomong apa? Mintalah hikmat. Di kisah Yusuf, Raja Fir'aun bermimpi 2 jenis mimpi. Kita tahu mimpinya, ketika itu ada 7 lembu keluar dari sungai Nil, yang sehat, yang gemuk, kemudian makan rumput. Setelah itu kelihatan 7 lembu yang keluar lagi dari sungai Nil, yang kurus kali ini, yang krempeng lah, ya kan, yang tidak sehat. Makan 7 lembu yang sehat ini. Lalu terjagalah Fir'aun dari mimpinya. Dia bingung, kok mimpi ini ya? Mungkin dia kemudian tidur lagi mau melanjutkan. Lalu ini kayak apa nih ceritanya terusan? Ternyata mimpinya beda lagi, ya kan? Tuhan ngasih mimpi apa? Yang kedua, yang melihat 7 bulir gandum yang berisi, yang baik. Dan 7 bulir gandum yang tidak berisi, yang kurus, layu. Lalu yang kurus layu ini menelan 7 bulir gandum yang gembuk itu. Itulah mimpi Raja Fir'aun dan tidak ada yang bisa menafsirkannya. Semua orang di istana dipanggil, semua seluruh Mesir, orang bijaksana, ahli mimpi, apapun juga, tidak bisa menafsirkan. Kemudian dipanggil Yusuf dari penjara. Ada orang yang lapor waktu itu. Oh, ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi, itu juru minum.
Ya, ngomong ada raja, seorang yang di penjara menafsirkan mimpi dan benar. Dipanggillah Yusuf menghadap Fir'aun. Dan Yusuf menafsirkan tentang mimpi Fir'aun itu. Yaitu ada 7 masa kelimpahan dan nanti ada 7 masa kelaparan yang melanda di negeri itu, masa kekeringan. Kemudian Yusuf berkata seperti ini, Kejadian pasal 41 ayat 33. Oleh sebab itu baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi. Dalam bahasa Hebrunya bin. Di dalam bahasa Greeknya, Yunaninya pronimos. Ya, berakal budi. Dan bijaksana. Hebrunya memakai kata hakam. Tapi Greeknya memakai kata apa? Sunemi. Sunemi. Ya. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ini usulan dari Yusuf. Baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang apa? Yang berakal putih dan sunemi. Yang mengerti, yang punya hikmat. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri itu. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungutnya 1/5 dari hasil tanah Mesir, 20%-nya. Dan dari perkataan Yusuf inilah yang membuat Fir'aun dan Mesir sangat kaya waktu itu. Sangat kaya. Sebenarnya perkataan Yusuf ini tanpa sadar dia mempromosikan dirinya sendiri. Itulah hikmat dari Tuhan. Ya kan? Yusuf ngomong, kepada Fir'aun, carilah seorang yang berakal budi, angkatlah menjadi kuasa dari tanah Mesir. Sesungguhnya dia itu sedang mempromosikan dirinya sendiri. Kemudian di ayat selanjutnya, apa kata Fir'aun? Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Elohim. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Elohim telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana, sunemi, seperti engkau. Seperti Yusuf. Yusuf, seorang budak dari lubang ke penjara ke istana. Sunemi akan membawa Anda naik dan terus naik. Dan menikmati penyediaan Tuhan yang berlimpah. Di tempat manapun Anda berada, ditempatkan oleh Tuhan, tempat itu akan berlimpah dengan gandum dan anggur. Tuhan akan menyembuhkan pikiran kita lebih dulu, supaya di tahun 2025 ini menjadi tahun di mana Tuhan akan membawa saudara ke tempat yang Ia inginkan, di mana di situ ada tempat penyediaan Tuhan yang berlimpah. Dan biarlah the year of provision ini termanifestasi di NCC People di tahun 2025. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengalami manifestasi the year of provision dari Engkau ya Tuhan. Berilah kami pikiran yang seperti Kristus. Pikiran Kristus di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami pikirkan semuanya berasal dari Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti tentang firman-Mu. Mengerti tentang pewahyuan-Mu di dalam firman-Mu. Sehingga kami di tahun 2025 bisa menikmati penyediaan-Mu berlimpah-limpah di dalam setiap area hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan berakar, bertumbuh, dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.